Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bahasa Arab untuk kelas 8 dan kelas 9. Sengaja saya samakan semua. Dan untuk materi kali ini kenapa sama? Karena menurut saya ini sangat penting untuk kelas 8 dan kelas 9. Ya. Oke, untuk minggu kali ini materinya yaitu jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah ini tuh apa sih gitu kan? Jumlah mufidah itu apa sih gitu? Kalau dalam bahasa Indonesia, jumlah mufidah adalah kalimat yang sempurna. Jadi maksud dari kalimat yang sempurna ini, contoh misalkan kalian berbicara dengan teman kalian dan teman kalian sudah paham dengan jelas apa yang kalian maksud, maka itu sudah disebut jumlah mufidah ataupun kalimat yang sempurna. Contoh, tadi Ane makan mie loh, enak lagi. Nah, itu udah jelas makan mie yang enak, ya kan? Udah jelas, udah makan mie enak, ya mie apa aja pokoknya, itu udah jelas. Jadi untuk kalian semua, kalau misalkan berbicara dengan teman kalian itu sempurna, itu disebut jumlah mufidah dalam bahasa Arab. Dalam pembuatan jumlah mufidah ini ada tahap-tahapannya gitu. Jadi ya contoh gini, kalau misalnya bahasa Indonesia kan ada yang kalimat verbal ataupun yang mengandung kata kerja, dan juga kalimat non verbal yaitu yang tidak mengandung kata kerja. Contoh kalimat verbal yang mengandung kata kerja, Budi membeli kue. Nah, kata kerjanya adalah membeli. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya fiil kata kerjanya. Nah, kalau untuk di Indonesia itu disebut bukan disebut, jadi kayak SPO, ya kan? SPO, subjek, predikat, objek, begitu. Nah, di dalam bahasa Arab juga ada begitu. Nanti susunannya saya kasih tahu di slide berikutnya ketika pas dicontoh. Nah, definisi jumlah mufidah adalah di sini sudah saya berikan ya untuk definisinya. Jumlah mufidah adalah at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan. Nah, sebenarnya definisinya cuma sampai situ aja. Karena di sini disebut juga yusamma jumlatan mufidatan. Nah, ini disebut adalah jumlah mufidah. Wa yusamma aidon, dan disebut juga atau dinamai juga kalam, yaitu kalaman, itu kalam. Nah, apa artinya? At-tarkibul ladzi yaitu artinya kumpulan kata atau susunan kata alladzi yang yufidu memberikan faedah atau manfaat, tamatan yang sempurna atau lengkap, disebut jumlah mufidah. Dan disebut juga wa yusamma aidon, dan disebut juga kalaman, itu kalam. Jadi jumlah mufidah adalah susunan kata-kata ataupun kumpulan kata yang memberikan manfaat ataupun kata yang sempurna gitu. Ya, kata yang sempurna. Jadi maksudnya manfaat di sini udah ke orang tuh udah nggak usah ngejelasin lagi gitu, udah jelas, udah sempurna gitu kata-katanya. Udah jelas, udah nggak ada yang dipertanyakan lagi begitu. Ya kan? Nah, ini disebut dengan jumlah mufidah. Nah, ada juga yaitu kalam atau kalau bisa di kitab Jurumiyah itu kalam disebutnya. Kalau misalkan di kitab Nahwul Wadih di Arab itu disebutnya jumlah mufidah. Begitu. Nah, untuk jumlah mufidah ini kalau kita lihat ya di contoh-contohnya, nih kita buka contohnya. Nah, di sini ada yang sebelah kanan itu kalimat non verbal atau yang tidak menggunakan kata kerja, dan yang sebelah kiri itu kalimat verbal atau yang menggunakan kata kerja. Oke, saya jelasin sedikit-sedikit ya. Saya jelasin. Yang pertama yang di sebelah kanan yaitu kalimat non verbal atau kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Di sini ada al-bustanu jamilun. Nah, artinya adalah kebun itu indah. Al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Udah jelas kebun itu indah. Misalkan ente ngeliat
ono kebunnya indah loh, ya kan? Udah jelas ono kebunnya indah, masih nanya baik gitu, emang iya indah? Iya, kita lihat yuk, lihat. Nah itu udah jelas ya. Sebenarnya udah nggak perlu tanya emang iya, iya udah ya indah, ya udah indah gitu, ya kan? Kebun itu indah begitu. Al-bustanu jamilun. Nah di sini kenapa non verbal ya, karena nggak ada fiil atau nggak ada kata kerja di dalamnya. Al-bustanu sebutnya isim, jamilun isim juga, ya kan? Ataupun bukan fiil atau bukan kata kerja gitu. Nah nanti di pelajaran berikutnya kita bahas masalah isim, bagaimana ciri-ciri isim. Yang kedua fiil, bagaimana juga ciri-ciri fiil. Yang ketiga ada huruf, bagaimana ciri-ciri huruf begitu. Tapi sedikit-sedikit aja dulu, nyampe segini aja dulu nih ya, nyampe ini aja dulu. Kita pahamin dulu jumlah mufidah itu apa begitu, ya kan? Al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Al-bustan itu kebun, kayak kebun raya, kebun bunga. Misalkan di rumah kalian ada kebunnya, pekarangan halaman itu kebun, itu sebutnya kebun gitu ya. Lalu yang kedua al-faslu wasi'un. Apa artinya fasl? Faslu atau kalau dalam Indonesia fasal, artinya kelas ya. Kalau kalian lihat fasal, oh fasal itu diadopsi dari bahasa Arab, asal katanya faslun. Kalau kita disakel ya, disukunin belakangnya di fasl, akhirnya jadilah kata Indonesia fasal. Nah faslun ini adalah kelas, wasiun itu luas. Jadi adapun ini kelas, nah itu luas, kelas itu luas atau kelas ini luas gitu. Maksudnya oh itu kelasnya luas, itu udah jelas, udah luas, ya kan? Udah jelas. Nah ini kedua-duanya fiil, isim, maaf sorry, keduanya isim non verbal atau tidak menggunakan kata kerja. Di Indonesia dipelajari itu ada kalimat verbal dan non verbal. Nah nanti ada istilah untuk mana yang disebut dalam bahasa Arabnya non verbal ataupun verbal gitu kan, nanti ada bahasa Arabnya. Lalu yang ketiga di sini ada al bintu solihatun, ya kan? Al bintu solihatun, anak perempuan itu solehah. Udah jelas tuh anak solehah. Oke. Nah untuk yang ketiga al waladu solihun, sama kayak tadi, yaitu anak laki-laki itu solih ya, anak laki-laki itu solih. Nah sisanya ya sama lah, ya kan, sama. Lalu yang kita bahas sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah kalimat verbal ataupun kalimat yang membutuhkan yang membutuhkan kata kerja atau yang mengandung ada kata kerjanya gitu. Contoh fataha zaidun baban. Nah kalau di Indonesia itu kan SPO, subjek dulu kan, baru kata kerja. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu adalah PSO atau kata kerja dulu baru subjek gitu. Jadi kata kerja dulu baru orang yang mengerjakan, baru objek. Nah di sini ada fataha zaidun baban. Fataha telah membuka siapa? Zaidun. Itu Zaid. Baban pada pintu. Jadi si Zaid telah membuka pintu. Fataha zaidun baban. Nah di sini mana kata kerjanya? Kata kerjanya itu adalah fataha yang artinya membuka. Nah fataha di sini artinya membuka. Lalu zaidun itu sebagai subjeknya atau orang yang melakukannya. Yang baban artinya pintu, itu adalah objek atau sasaran gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu PSO atau kata kerja dulu baru subjek. Dibalik, jadi kalau dalam Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris itu subjek, predikat, objek. Kalau di Indonesia, kalau misalkan di Inggris subjek, verb, lalu objek, ya kan? Kalau dalam bahasa Arab fiil dulu atau kata kerja dulu, lalu subjeknya atau orang yang melakukannya, baru objek atau maf'ul bihnya. Begitu, nanti kita belajar cara menyusun katanya.
Lalu yang kedua itu ada doroba Muhammadun maktaban, ya kan, doroba telah memukul siapa, ya kan. Kalau misalnya doroba telah memukul, siapa doroba, siapa yang memukul, belum jelas. Nah kita jelasin lagi, lebih jelas, dijelasin lagi, Muhammadun, oh si Muhammad telah memukul. Kalau misalkan kita cuma doroba Muhammadun, belum jelas dong. Si Muhammad telah memukul apa, memukul siapa gitu kan. Maktaban, oh meja, oh jadi si Muhammad telah memukul meja, begitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kata kerjanya dulu. Nah ini disebut kalimat verbal, ya, kalimat verbal. Ingat, kalau misalkan di bahasa Arab kata itu dalam bahasa Arab sebutnya kalimatun, kalimah, ya, kalimat itu dalam bahasa Arab artinya kalimatun, itu artinya kata. Nah kalau misalkan kalimat dalam bahasa Indonesia itu kalimat, nah dalam bahasa Arabnya adalah jumlatun, ya, jumlatun itu artinya kalimat. Apa sih kata dan kalimat itu apa? Kata adalah susunan huruf yang disatukan menjadi kata, lalu kalimat adalah susunan kata yang dijadikan menjadi kalimat, begitu. Nah di sini ada doroba Muhammadun maktaban, ya tadi udah. Lanjut, Nasoro Ahmadu Amron. Nasoro artinya menolong, telah menolong. Amron itu Amron. Kalau di Indonesia kan Nasoro telah menolong. Siapa sih yang menolong? Ahmadu, oh si Ahmad, ya kan? Si Ahmad nih telah menolong. Kepada siapa si Ahmad menolong? Amron, yaitu kepada si Amr, gitu. Lalu selanjutnya kataba burhanun darsan, sama ya, kataba burhanun darsan, modelnya sama. Lalu nih yang terakhir di sini ada jalasa Ibrahim. Jalasa Ibrahimu, telah duduk si Ibrahim. Bang, kok dia mah nggak ada objeknya ataupun nggak ada apa namanya, kalau dalam bahasa Arab itu maf'ul bih. Bang, kok nggak ada objeknya? Karena kata kerjanya tidak membutuhkan objek. Contoh, Ane duduk, jelas gak? Jelas dong. Ane duduk, saya duduk. Saya berdiri, jelas gak? Jelas, saya berdiri. Gak perlu ada objek gitu, gak harus ada objek, karena kan ada kata kerja yang membutuhkan objek dan ada juga kata kerja yang tidak membutuhkan objek gitu. Di Indonesia begitu, ada kan? Ada. Nah di Arab pun ada gitu. Saya duduk, udah jelas saya duduk. Tinggal ditanya di mana duduknya, di atas meja. Tinggal dijelasin aja, duduk di atas meja, begitu. Ya jadi kalau misalkan dalam bahasa ini jumlah mufidah, jalasa Ibrahim sebenarnya udah cukup. Saya duduk, oh iya ente duduk, udah jelas gitu. Oke. Sampai di sini paham ya, insyaallah ya. Nggak banyak karena sekarang cuma menjelaskan jumlah mufidah. Nanti untuk mufrodatnya saya berikan ya, untuk mufrodatnya nanti saya berikan di akhir video ini, Nah untuk yang tidak tahu ataupun ingin bertanya lebih tahu lebih jelasnya, bisa kontak saya, nanti nomornya tertera tuh di bawah. Oke, nomornya tertera di bawah. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga kalian paham, semoga kalian lebih cepat pahamnya, dan untuk yang apa namanya, untuk pengertiannya mohon dihafalin ya, pengertiannya nih. Nah ini pengertiannya mohon dihafalin ya, mohon dihafalin, gampang kok, nggak banyak. Yang penting sampai tamatan itu udah jelas, udah segitu aja. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan. Kalau mau lebih lengkap ya udah nggak apa-apa, yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Sedikit kok, nggak banyak. Oke. Untuk mufradatnya saya berikan nanti di akhir video, dan saya harap tulis di buku tulis kalian semua yang ada di sini. Yang penting tulis ya, dari pengertiannya lalu ke contoh-contohnya ditulis semua
ya, contohnya ditulis juga, nanti mufradat juga ditulis. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبكي على